Halo, selamat berjumpa lagi teman-teman. Sudah lama tidak berjumpa. Semoga semua sehat-sehat saja ya. Baik, langsung aja ya, nggak pakai basa-basi. Mungkin teman-teman pernah menonton atau membaca berita tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anak, untuk tata cara penanganannya berbeda dengan orang dewasa teman-teman, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan pengadilan. Oke, kita lanjut. Apa itu anak? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau nanti selanjutnya akan kita sebut Undang-Undang SPPA saja ya. Anak dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan perkara akan disebut dengan anak. Kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan dalam pemeriksaan perkara nantinya akan disebut dengan anak korban. Ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri, dan dalam pemeriksaan sidang dia akan disebut dengan anak saksi. Untuk selanjutnya, kita akan berfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum ya, atau disebut dengan anak saja. Nah, jadi kita anggap saja nih, sudah akan mulai sidang di pengadilan dan perkara yang disidangkan adalah perkara anak yang tidak dapat dilakukan diversi. Untuk diversi, nanti akan dibuat video tersendiri ya. Tahap awal persidangan, penahanan anak. Dalam perkara pidana anak, apabila si anak terpaksa dilakukan penahanan, maka dalam tingkat pemeriksaan pengadilan, anak ditahan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang kembali oleh ketua pengadilan selama 15 hari. Ini berbeda dengan orang dewasa yang ditahan 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari lagi. Selanjutnya, untuk perkara anak, hakim pemeriksanya adalah hakim tunggal, dan dalam pemeriksaan di pengadilan, baik hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukum tidak menggunakan toga ataupun atribut kedinasan lain ya. Jadi pada persidangan itu dilepas nanti teman-teman. Selain itu, persidangan juga dilakukan tertutup untuk umum, kecuali untuk pembacaan putusan, sebagaimana tertuang dalam pasal 54 Undang-Undang SPPH. Kenapa tertutup untuk umum? Ini dilakukan dalam rangka negara memberikan perlindungan kepada anak, karena anak masih memiliki masa depan yang panjang. Dalam persidangan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang SPPA, anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, didampingi oleh orang tua, dan diberi bantuan hukum. Dalam hal ini ditunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma oleh pengadilan apabila tidak memiliki advokat sendiri. Selanjutnya, apabila orang tua tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau penasihat hukum dan atau pembimbing kemasyarakatan. Proses persidangan pidana anak. Dalam proses persidangan perkara pidana anak, ada beberapa hal yang berbeda dari sidang pidana biasa. Dalam sidang pidana anak, pertama-tama penuntut akan membacakan surat dakwaan. Kemudian hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak. Selanjutnya, setelah pembacaan dakwaan dan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak, selanjutnya acara persidangan berjalan seperti biasa dengan agenda sidang seperti eksepsi, pemeriksaan saksi, pembacaan tuntutan, pledoi, dan pembacaan putusan. Oh iya, sebelum pembacaan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua atau wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak sebagaimana tertuang dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang SPPA. Putusan. Mengenai putusan ada beberapa hal, yaitu pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum. Untuk identitas anak juga dikaburkan dalam putusan yang akan dipublikasikan untuk umum. Ini dilakukan dalam hal memberikan perlindungan kepada kehidupan anak nantinya, mengingat anak dianggap masih memiliki masa depan yang panjang. Nah, yang menarik adalah ini teman-teman.
Mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengar ada berita tentang anak yang melakukan tindak pidana berat, tapi hukumannya tidak maksimal. Nah, mengenai hal ini ada diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang SPPA yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Misalkan maksimum pidana penjara bagi orang dewasa adalah 20 tahun, maka jika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, ia hanya akan mendapat pidana penjara setengah dari 20 tahun tersebut, yaitu 10 tahun. Dan pada pasal 81 ayat 6 Undang-Undang SPPA ada berbunyi, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun. Jadi begitu ya teman-teman, itulah sebabnya kalau kita melihat berita ada anak yang melakukan tindak pidana berat, hukumannya tidak sama seperti orang dewasa. Baik, cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi. Klik tombol share, like, and subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini.